Alfa keterangan apa? Kemudian Nadia? Ya. Nah, harus pintar-pintar menjaga kesehatan karena cuaca sekarang sering hujan ya, jadi rawan untuk kena virus flu. Ya. Nah, ibu lihat di bawah kalian masih banyak sampah. Sekarang gerakan 10 menit memungut sampah. Silakan yang ada di bawah yang dilapisi dibuang dulu di tempat sampah supaya bersih. Sampah nih. Ya, silakan dibuang di tempat sampah. Kalau kelasnya bersih, nyaman, mau belajar. Ya, terima kasih anak-anak sudah membersihkan kelas kalian. Nah, tadi pagi siapa yang berangkat sekolah sudah sarapan? Langsung enggak? Lumayan ya, banyak ya. Nah, baik. Nah, kira-kira menurut pendapat kalian kegunaan sarapan itu apa? Untuk memperoleh energi, memperoleh tenaga, memperoleh energi, ya. Di dalam makanan yang kalian makan tiap pagi itu sebetulnya ada apa? Nutrisi. Gizi. Coba siapa yang tahu macam ya? Apa arti dari nutrisi atau gizi? Kemarin kan kita sudah belajar tentang nutrisi, ya. Siapa yang masih ingat? Macam? Ya, yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Ya, langsung dulu. Siapa yang masih ingat kira-kira nutrisi itu terdiri dari apa saja? karbohidrat, air, vitamin, mineral, sama protein. Jadi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air ya, bagus sekali ya. Nah, sekarang anak-anak, ini ibu bawa produk makanan yang sudah favorit ya atau sudah populer, kalian mesti suka ini ya. Mungkin juga tadi ada yang makan dengan lauk atau bahan utama ya. Ini lauk atau bahan utama ya, sebetulnya bahan utama ya, pakai ini ya. Nah, kira-kira di dalam kalian melihat kemasan ini, di dalam pikiran kalian, dalam benak kalian itu bisa timbul pertanyaan atau pernyataan ya. Silakan, kira-kira apa ya yang ada dalam benak kalian kalau melihat seperti ini? Boleh pertanyaan, boleh pernyataan ya, Mbak Intan. Apakah makanan instan tersebut dapat memenuhi gizi dan nutrisi kita? Apakah makanan ini, kemasan ini dapat memenuhi gizi kita, cukup sesuai kebutuhan kita? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain yang memberikan? Oh ya, Pak Didal. Apa saja kandungan yang ada pada makanan mie instan ini? Oke, ini juga pertanyaan. Coba sekarang adakah yang punya pernyataan? Pernyataan berarti menanggapi kalau ini apa pemikiran kalian? Tidak cukup memenuhi gizi harian karena mengandung banyak pengawet dan penguat rasa dan memiliki sedikit protein dan sedikit vitamin. Ya, pernyataan dari Rama bahwa mie instan ini tidak cukup ya gizinya, tetapi malah kebanyakan zat yang kurang baik ya. Nanti bisa kita buktikan. Mungkin masih ada lagi pernyataan yang lain? Ya, silakan. Menurut saya, makanan tersebut banyak mengandung micin yang tidak baik bagi tubuh. Banyak mengandung micin yang tidak baik bagi tubuh. Ya. Oke, baik, kalau begitu anak-anak ada beberapa pertanyaan dan pernyataan. Nanti silakan kalian membuktikan sendiri lewat kerja kelompok, yaitu mengidentifikasi ya komposisi bahan makanan pada produk kemasan. Jadi tujuan kegiatan kita pada hari ini adalah mengidentifikasi bahan makanan pada produk
kemasan, ya. Dan alat dan bahannya kan sudah kalian bawa sendiri kan? Beberapa produk dan juga gunting, isolasi sama kertas folio, ya. Silakan kalian mengelompok, bahkan kalian bekerja kelompok, diskusikan yang jalan, ya. Disiapkan semua alat dan bahan, kemudian nanti setelah ditempel, setelah itu kalian identifikasi mana yang masuk ke tabel bahan makanan, mana yang masuk ke tabel kandungan gizi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Akan dilaksanakan. Halo. Oke, sekarang kita bagi tugas ya buat Keisha sama yang kedua. Nanti kalian yang bagi apa ini komposisi sama nilai gizinya. Buat aku sama Keisha nanti ngisi tabel komposisi sama kandungan zat. Teman-teman, ini kok ada kandungan gulanya. Kira-kira dia masuk ke informasi nilai gizi atau ke bahan pangan utamanya? Kayaknya itu masuk ke komposisi ya, bahan utamanya. Karena kan gula nggak masuk. Teman-teman kita kerjain. Ayo. Teman-teman, pertanyaan pertama, apakah makanan-makanan instan tersebut cukup untuk memenuhi gizi harian kamu? Apa pendapat kalian? Kalau menurut aku sih nggak cukup, soalnya kan cuma makanan ringan. Masa bisa memenuhi gizi kita? Menurut kalian gimana? Aku setuju sama pendapat Kirana karena makanan ringan belum memenuhi nutrisi kita. Oh, begitu ya. Baik anak-anak, ibu sudah lihat hasil kerja kalian. Sekarang saatnya untuk mempresentasi ya. Untuk kelompok yang sudah siap, siapa silakan. Oh iya, kelompoknya Aira, silakan disiapkan maju ke depan. Teman-teman kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kami terdiri dari Adem, Anissa, Aira. silakan Aira mempresentasikan. Selamat pagi teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tujuannya mengidentifikasi bahan makanan. Apakah makanan ini cukup untuk memenuhi gizi harian kami? Yang pertama ada produk Indomie. Bahan utama penyusunnya terdiri tepung terigu, telur, susu, kedelai, gandum, lada bubuk, tepung tapioka, dan minyak wijen. Kandungan zat makanannya yang pertama ada karbohidrat, garam, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Yang kedua ada wafer terigu, tepung terigu, gula, susu, ekstrak malt, susu bubuk full cream, tepung telur. Kandungan zat makanannya ada karbohidrat, lemak, garam, protein, dan mineral. Yang terakhir ada Mr. Bread, tepung terigu, air, pasta coklat. Jawaban dari pertanyaannya yang pertama, 1. Tidak cukup, karena di dalam mie instan terdapat kandungan garam terlalu tinggi, sehingga jika kita sudah mengonsumsinya, kita harus mengurangi konsumsi garam dari tubuh. Memang dalam Indomie terdapat 6 jenis nutrisi, tetapi ada yang membuat Indomie tidak boleh konsumsi setiap hari, yaitu garamnya yang terlalu tinggi. Yang kedua, dalam setiap sajian wafer terigu mengandung lemak yang cukup besar dan terdapat kandungan lemak jenuh yang sulit diolah oleh tubuh. Sedangkan kandungan gizi yang lain hanya sedikit. Yang ketiga, dalam setiap sajian tersebut mengandung bahan pewarna dan pengawet yang berbahaya. Kesimpulan dari hasil pengamatan atas dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar makanan kemasan mengandung nilai gizi yang lebih rendah dari yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Produk makanan di atas baik dikonsumsi namun tidak dikonsumsi secara terstruktur. Teman-teman ada yang mau bertanya? Oke. Aku mau tanya tuh, kira-kira itu kandungan gizinya kayak seperti apa sih yang baik buat tubuh kita? Yang pertama yang pasti harus ada mengandung 6 jenis kandungan nutrisi. Ada karbohidrat, mineral, protein, vitamin, lemak. Yang terakhir juga ada air. Oh seperti itu, terima kasih. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.
sudah bekerja kelompok dan sudah presentasi dengan baik sekali. Dan pada akhir bagian ini kita menyimpulkan anak-anak ya. Kalau begitu makanan instan atau makanan yang sering kamu makan itu kira-kira mencukupi enggak nilai gizinya? Karena apa? Karena apa coba? Faktornya apa saja? Karena mengandung pengawet. Ada bagian yang berlebihan. Karena kandungan gizinya ada yang tidak terpenuhi dengan lengkap. Ya, jadi memang yang disampaikan oleh kelompok yang maju tadi bahwa ada unsur gizinya, tetapi ada yang tidak lengkap. Malah justru ada garam seperti garam itu yang terlalu berlebihan itu tidak baik bagi tubuh kita. Jadi memang solusinya bagaimana supaya gizi dalam tubuh kita itu terpenuhi? Apa solusinya? Makan makanan yang segar, ya seperti makan pagi, makan siang, makan malam, ya nasi dan lauk-lauk. Apakah masih boleh makan ini instan makan? Boleh ya? Boleh, tapi jangan terlalu sering. Oke, baik dari situ ya. Nah, untuk tugas yang akan datang, kalian coba buka buku halaman 150. Lesson 9 sampai dengan jam pelajaran ke-6 dimulai. Tugasnya adalah kalian membuat menu makan pagi, menu makan siang, dan menu makan malam berdasarkan daftar makanan dan minuman yang ada di halaman 164. Bisa kan anak-anak? Silakan ya. Terima kasih, kalian sudah belajar dengan baik dan untuk akhiri, selamat siang.